Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang dikasihi Tuhan, di mana saja berada. Selamat pagi, salam, dan salam jumpa lagi dalam renungan harian Minggu Advent kedua, Jumat 15 Desember 2023. Semoga saya menjumpai para pendengar semuanya dalam keadaan sehat dan tetap setia mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan pagi ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan dan mengikuti renungannya, mari kita membukanya dengan sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Mampukanlah kami menanggapi sabda Putramu yang membawa kami kepada keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pada channel Suara Sabda Pagi hari ini saya ambil dari kitab Yesaya bab 48 ayat 17-19 dan dari Injil Matius bab 11 ayat 16-19 yang menjadi inspirasi utama dalam renungan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah orang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan untuk Suara Sabda pagi ini saya beri judul, "Hidup dengan ketaatan pada kehendak dan perintah-perintah Tuhan akan ada kebahagiaannya sendiri." Ketika orang hidup dengan adanya undang-undang, peraturan hukum yang mengatur kebersamaan dan ketertiban hidup saja, orang sudah tidak saling mendengar, menghargai, menghormati. Apalagi jika hidup tanpa undang-undang, hukum, peraturan, perintah-perintah yang mengaturnya. Sudah bisa dibayangkan bagaimana semeraut dan kacaunya kehidupan. Mengapa? Karena setiap orang hidup menurut keinginan hatinya sendiri-sendiri, tanpa mau diatur oleh undang-undang, hukum, ataupun aturan yang mengatur dan menata kehidupan bersama. Agar ada kedamaian, ketenangan, ada rasa persaudaraan, dan ada damai sejahtera yang membinggainya. Bapak Ibu para pendengar firman, ketika kita semakin mendekati hari-hari dan minggu-minggu terakhir masa penantian, sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan menarasikan bahwa Allah semakin keras dalam sabda peringatan yang meminta tanggapan akan seruan pertobatan untuk meninggalkan cara hidup yang salah dan mengenakan cara hidup yang benar dalam menerima kehadirannya dalam diri Yesus Almasih yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan, namun hidup mereka tidak dibangun di atas dasar kehendak dan perintah-perintah Tuhan Allah sendiri, tetapi menurut keinginan hati mereka. Meski demikian, kasih Allah terhadap Israel tidak pernah pudar dan luntur. Maka melalui Nabi Yesaya, Allah memperingatkan dengan sangat keras tentang siapa dirinya di hadapan orang-orang Israel, bangsa pilihannya itu. Namun sering tidak setia dan sombong dengan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Tapi sayang itu tidak diperhatikan bangsa Israel yang telah membuat mereka kehilangan damai sejahteranya. Allah sepertinya kecewa dan mengeluh dengan kehidupan orang-orang Israel dan berkata, sekiranya Israel hidup dengan memperhatikan perintah-perintahnya, maka damai sejahtera Israel akan seperti sungai yang
tidak pernah kering, dan kebahagiaan Israel akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, dan akan memiliki keturunan yang sangat banyak yang tak terhitung jumlahnya, dan nama mereka takkan dilenyapkan di hadapan Allah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dari janji ini dapat dibayangkan betapa sungguh dahsyat dan hebatnya cinta Allah terhadap Israel. Namun sayang itu tidak bisa dinikmati Israel karena kesalahannya sendiri. Sikap Israel yang demikian tetap hidup dan dibawa dari generasi ke generasi. Bahkan sampai ke zaman kita pun, pola dan cara hidup orang Israel tetap kita hidupi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yesus dalam Injil tadi coba menggambarkan kehidupan Israel yang tidak mau diatur oleh hukum, undang-undang, peraturan dan perintah-perintah dalam kehidupan mereka dengan berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung." Warta ini mau mengatakan bahwa hidup mereka itu penuh dengan sikap masa bodoh dan antipati, serta lebih suka menilai kehidupan orang lain daripada kehidupannya sendiri. Dan itu coba dilihat oleh Yesus dalam pandangan orang-orang Israel terhadap kehidupan Yohanes Pembaptis dan dibandingkan dengan kehidupannya. Yohanes datang dan tidak makan dan tidak minum, tetapi memilih hidup sederhana apa adanya, dinilai sebagai orang yang sedang kerasukan setan. Sedangkan Yesus datang, makan dan minum bersama orang berdosa, dinilai sebagai pelahap dan peminum, sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Apapun pandangan orang Israel akan cara hidupnya, bagi Yesus hikmat Allah dibenarkan dalam cara hidupnya, yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang dan tersesat. Sebagai pengikut Yesus dan sering membanggakan diri sebagai orang Katolik atau orang Kristen, bila kita sedikit jujur, sesungguhnya hidup kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Israel lama. Hal itu dapat kita temukan pada diri kita sendiri yang sering tidak hidup sebagai pengikut Yesus, karena sering hidup kita tidak dibangun di atas kehendak dan perintah-perintah Yesus, tapi dibangun atas keinginan manusiawi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah dalam masa Advent ini kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya sudah hidup dan membangun hidup atas kehendak dan perintah-perintah Tuhan, atau saya membangun hidup menurut keinginan manusiawi saya sendiri? Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas semua perintah dan hukum yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menata kehidupan di dunia ini. Mampukanlah kami untuk hidup dalam perintah dan kehendak-Mu, sehingga damai sejahtera melimpah atas hidup kami, seperti air sungai yang tak pernah mengering, dan kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, dan orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, juga yang bekerja dari rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.